Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Budaya mengawali membaca sebuah literatur keislaman semacam ini ternyata itu sudah ditradisikan, maksudnya sudah diliterasikan itu di kitabnya Mbah Hasyim Adabul Alim wal Muta'alim, itu yang beliau adaptasikan dari 3 karya induk, yaitu Tadhkiratus Sami', kemudian Adabul Muallimin, kemudian Ta'lim Muta'alim, dijadikan satu oleh Mbah Hasyim secara ringkas dan yang dianggap paling sesuai dengan zaman ini. Itu ada seperti itu kalau butuh referensi. An-Naw'ul Hadi wa Thalathun, utawi iki macem kang nomor 31 iku fil idghami wal izhari wal ikhfa'i wal iqlabi, tentang bacaan idgham, izhar, ikhfa dan iqlab. Tentu ini sudah makna terminologi, meskipun masih ada makna-makna yang bersifat kamus. Idgham menggabungkan, izhar menampakkan, ikhfa menyamarkan, iqlab menggantikan. Itu masih bisa ditemukan dalam prakteknya, tapi ini sudah masuk istilah semua. Soroku membahas iki iku saya gak hafal sifatul huruf ya. Jadi masuk ke bab ini itu jika ingin betul-betul masuk betul sampai ke ngerayai sisi filosofisnya, itu saya kira akan lebih menarik jika paham betul mengenai suara yang tidak umum, yakni suara yang lahir dari manusia. Itu kan sudah ada studinya itu. Jadi itu akan lebih bagus lagi ke situ. Jadi hubungannya sama makharijul huruf, dan literatur Islam tentang itu khususnya karena ini Al-Qur'an itu sangat banyak sekali dan sangat gati ulama memperhatikan itu. Jika ini digabung dengan kajian lain yang sekarang sudah mulai ilmiah, itu seperti yang pernah Situ lakukan Al-Quran sebagai audionya, itu lebih menarik saya kira. Jadi bagaimana manusia memproduksi suara, bunyi itu bisa kayak begini modelnya, ada intonasi, ada tinggi rendah, ada kasar, ada halus, itu akan sangat bagus sekali gitu. Jadi saya baca ini hanya sekadar baca, saya tidak bisa menjelaskan secara mendalam, hanya setahu saya saja ya, dari kemarin juga setahu saya ya, tapi memang ini kayaknya memang agak ini bagi saya ini. Tidak tahu kalau sampai mungkin sudah hafal ya lebih bagus.
Saya ini sambil pegang persiapan tentang ringkasan sifatul huruf ini yang begitu sangat diperhatikan oleh ulama. Jadi ada jenisnya huruf, ada sifatnya huruf. Boleh jadi dia jenisnya berbeda, tapi punya kesamaan sifat. Bisa juga kesamaan makhraj, keluarnya dari mana huruf itu. Itu kan menarik kalau dibahas di ilmu yang sudah membahas itu tentang audio itu ya. Jadi nanti akan sangat banyak sekali bersinggungan dengan itu. Jadi mungkin kalau masih ingat pembahasan tajwid dasar, tapi ini sudah tidak dasar lagi. Jadi harus ya sebaiknya sedikit banyak memahami itu. Jadi sifatul huruf, ada makharijul huruf, ada ajnasul huruf, ada sifatul huruf. Makharij, ajnas, dan sifatul huruf. Ya kira-kira begitu. Ini muqaddimah saja. Sebelum masuk ke pembahasan, sekarang kita masuk. Asyuti akan berbicara tentang idgham, idhar, ikhfa, dan iqlab yang dari banyak kitab dia jadikan intinya di satu bab saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Afroda sampun menyendirikan dheweke zalika ing mengkono-mengkono bab an-nau al-hadi wa thalathun tentang idgham, idhar, ikhfa, dan iqlab bitasnifi kelawan kitab karangan atau susunan dheweke dalam satu buku sapa jamaatun sekelompok orang minal qurra'i saking para imam ahli qiraat. Sing nomor setunggal al idghamu utawi idgham huwa ya idgham al-lafzu inggih menika mengucapkan biharfaini kelawan dua huruf, harfan sebagai satu huruf, katsani kaya dene sing nomor loro, musyaddadan hale dipun gandakan, ditasdidkan kalau bahasanya, tapi digandakan, mengucapkan dua huruf sebagai satu huruf seperti huruf yang kedua. Wayang kosimulang terbagi apa idgham ila kabirin maring idgham kabir wasoghirin lan idgham soghir. Fal kabiru moko utawi sing diarani idgham kabir ma yaiku barang maksude idgham kana kang ana awalul harfaini apa pertamane dua huruf fihi ing dalem ma iku muharrakan berharokat. Sawaun iku padha ae kana utawi ana apa dua huruf iku mitlaini itu padha karone dua huruf yang sama, am jinsaini atau dua jenis yang sama, am mutaqaribaini atau berdekatan, keduanya saling berdekatan dalam makhrajnya. Nanti akan dijelaskan apa yang disebut mithlain, apa yang disebut jinsain, dan apa yang disebut mutaqaribain. Wasumia lan diarani apa idgham kabiron sebagai idgham kabir, alasannya likathrati wuku'ihi krana akeh terjadinya idgham model ini. Id krana al harakatu utawi harokat aktsaru iku luweh akeh minas sukuni daripada sukun. Ini alasan pertama kenapa disebut idgham kabir, karena banyak terjadi sehingga besar itu tampak. Wakila ada yang bilang lagi, wakila lan den ngendikakno maksudnya ada yang bilang, enggak jelas siapa yang bilang itu. Alasan disebut kabir itu litaksirihi krono pengaruhe idgham itu fi iskanil mutaharriki ing dalem nyukun no huruf sing berharokat qabla idghamihi sadurunge mengidghamkan. Dua huruf yang sama berharokat, yang pertama disukunkan lebih dulu kemudian diidghamkan. Karena pengaruh itulah alasannya dia disebut idgham kabir. Ini alasan yang nomor 2. Alasan yang nomor 3, wakila lan den ngendika, maksudnya ada yang bilang lagi alasannya disebut idgham kabir 5 krono barang fihi ingkang wonten teng jerone idgham.
ingkang tetep apa ma fihi ing dalam jerone idgham. Napa maneh iku minas su'ubati saking kesulitan, ada sesuatu yang sulit sehingga dia disebut kabir. Sesuatu yang besar kan sulit dicerna, mungkin gitu, atau sulit diucapkan. Sulitnya itu ada dua huruf yang sama tapi bergerak semua, berharokat semua. Jadi misalkan Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin, misalkan gitu kan, ada mimah, kan sama itu hurufnya. Itu orang Arab berat mengucapkannya, maka harus diidghamkan Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, gitu. Contoh saja. Kalau saya tidak bisa, terus terang saya tidak bisa ngukur apakah lebih mudah Ar-Rahim Maliki Yaumiddin ataukah Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, apakah yang kedua itu yang lebih mudah ataukah yang pertama? Saya nggak bisa ngukur itu. Ndak roh aku, ndak bisa itu. Wakilah alasan lagi, alasan yang keempat, kenapa disebut idgham kabir? Iku li sumulihi krono ngeliputine idgham kabir nau'ail mitlaini ing dua macamnya idgham mitlain wal jinsain lan idgham jinsain mutajanisen, mungkin ada mutamathilain, ada mutajanisen wal mutaqaribain lan mutaqariban, karena idgham ini meliputi tiga model idgham mutamathilan, mutajanisen dan mutaqariban. Macam-macam lah alasannya, yang penting dia tetap diarani idgham kabir ngono lah. Wal masyhuru lan utawi kang paling populer, yang populer binisbatihi wal kena dimaknani cara nahwu ya. Cara wong-wong biasa iku gini, wal masyhuru lan utawi ingkang dipun kenal binisbatihi opo kelawan nisbate idgham ilaihi maring al, itu alnya al masyhur itu. Gitu. Maksudnya ini orang yang dikenal beridgham, melakukan idgham ini, idgham kabir ini atau idgham secara umum, minal a'immatil asyarati, dari beberapa imam al asyarati kang 10, huwa Abu Amrin inggih menika ingkang paring asma Imam Abu Amr ibnil Ala'i, Imam Abu Amr bin Ala. Wa waroda lan uga dumugi apa iki idgham yang juga dikenal mengidghamkan itu an jamaatin saking sekelompok orang kharijal asyarati, di luar imam yang 10, kal Hasanil Basri, kayak dene Imam Al Hasan Al Basri, wal A'mash lan Imam Al A'mash, wa Ibnu Muhaisin lan Imam Ibnu Muhaisin, wa ghairihim lan lintu-lintune. Wa wajhu lan utawi sisinya, sisi idghamnya itu para imam ini, atau tujuannya bisa disebut begitu, kok melakukan idgham itu kenapa? Iku thalabut takhfifi, adalah nyuprih atau golek at-takhfifi, diringankan, ingin supaya ringan saja bacaan, meskipun itu tidak berarti melanggar tafkhim, tapi ingin mudah saja bacaannya. Begitu. Wa katsirun minal musannifina fil qiraati lam yadhkuruhu albattata. Wa katsirun lan utawi kathah minal musannifina saking pira-pira ulama kang nulis fil qiraati tentang atau nyusun buku fil qiraati tentang ilmu qiraat, lam yadhkuru iku ora nyebut sapa katsirun hu ing iku al masyhur, atau hu ing iku jamaah di luar asyrah itu albattata sama sekali. Contohnya ka Abi Ubaidin fi kitabi, kayak dene Imam Abi Ubaid fi kitabi, dalam kitab Abi Ubaid, yaitu kitab Al-Qiraat karangannya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, orang yang teridentifikasi sebagai penyusun pertama kitab Nasakh Mansukh. Kalau tidak keliru, iya itu kitab Nasakh Mansukh pertama kali yang nyusun orang ini namanya. Jadi wa Ibnu Mujahidin lan ka wa Ibnu Mujahidin lan Imam Ibnu Mujahid fi sab'ati ing dalam kitab ingkang aran Sab'ah. Kitab Sab'ahnya Imam Ibnu Mujahid. Wa Makiyin lan Imam Maki fi tafsirati ing dalam kitab ingkang sebutane tafsirah fil qiraatis sab'in, at-tafsirah fi qiraatis sab'in.
Wa Talamangki lan Imam At-Talamangki fi Raudhati ing dalam kitab Raudhahnya Imam At-Talamangki, wa Ibnu Sufyan lan Imam Ibnu Sufyan fi Hadihi ing dalam kitab Hadinya Imam Ibnu Sufyan. Al-Hadi fil Qiraati Sab'i, itu nama judul kitabnya. Terus kemudian wa Ibnu Syuraih lan Imam Ibnu Syuraih fi Kafihi ing dalam kitab Kafinya Imam Ibnu Syuraih yang berjudul Al-Kafi fil Qiraati Sab'i, hampir sama-sama ya. Ya, terus wal Mahdawi lan Imam Al-Mahdawi fi Hidayati lan ing dalam kitab Hidayahnya Imam Al-Mahdawi wa ghairim lan intun-intun. Jadi tidak disebutkan di sini. Itu qala fi Taqribin Nasyri. Kala sampun ngendika sapa penulis kitab Taqribin Nasyri fi Taqribin Nasyri ing dalam kitabe ingkang judulnya Taqribin Nasyri. Imam siapa ini ya? Taqribun Nasyri halaman 9. Tidak dijelaskan lagi di sini nih. Ya pokoknya penulisnya Imam Taqribun Nasyri, gitu saja. Apa tadi disebut yang kitab Taqrib? Enggak disebutkan. Jadi di kitab Taqribin Nasyri ini berkata penulisnya, atau tadi itu tadi saya mengembalikan wa katsirun minal musannifina fil qiraati lam yadhkuruhu, tidak menyebutkannya itu saya kembalikan ke Al-Masyhur, terus ke Kharijal Asyrah. Mungkin kalau melihat dari ulayannya ini bisa juga hunya ini yang dimaksud adalah idgham. Jadi banyak musannaf itu tidak menyebutkan bab idgham ini sama sekali. Mungkin ya, saya kan enggak tahu, enggak ngecek ke satu-satu itu. Tidak nyebut itu maksudnya ya bisa jadi tidak membahasnya secara rinci gitu. Jadi tokoh-tokoh yang sudah disebut tadi, Abi Ubaid, Ibni Mujahid, Imam Maki, At-Talamangki, Ibni Sufyan, Imam Ibnu Syuraih, Al-Mahdawi, ini tidak menyebutkan pengertiannya. Kalau idghamnya beliau sebut, tapi yang beliau maksud itu apa itu enggak disebut. Akhirnya As-Suyuti mendatangkan redaksi dari Taqribun Nashr. Nah ini. Terus ngendika sapa penulisnya kitab Taqribun Nashr. Nah, mungkin di referensi sebelumnya sudah disampaikan sama Asyuyuti. At-Taqribun Nashr itu miliknya siapa atau karyanya siapa, tapi saya yang enggak ingat. Ketika Asyuyuti menyampaikan pertama referensinya itu di awal kajian. Ngendikannya Imam yang menulis Taqribun Nashr, ngendikannya adalah wanak nilan menghendaki sapa kita para orang yang belajar ilmu qiraat ini bil mutamatsila ini kelawan istilah mutamatsilain maing barang, maksudnya huruf ittafaqo kang podo apa iku ma sepakat podo cocok apa iku ma napane sing cocok makhrajan makhrote wasifatan lan sifate wabil mutajanisain lan kelawan istilah mutajanisain maing barang ittafaqo kang podo apa ma apane makhrajan makhrote. Jadi nek mutamatsilain itu makhraj dan sifatnya sama. Kalau mutajanisain makhrajnya saja sama, sifatnya tidak sama. Wah ini rinci sekali ulama ini bahas. Wahtalafa tapi beda apa ma ini bisa dua karena mubham. Apa ma itu sama apane beda apane sifatan sifatnya. Makhrote podo sifate bedo, itu namanya mutajanisain. Wabil mutaqaribain lan uga menghendaki sapa kita bil mutaqaribain kelawan istilah mutaqaribain ma ing barang taqarraba kang saling berdekatan apa ma napane sing berdekatan makhrajan makhrote au sifatan utawa sifate. Lah berdekatan ini kan kita ngomong berdekatan ini kan misalnya kayak ujung lidah dengan lidah, atau
Hoysum dengan apa yang dekat Hoysumnya. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi berdekatan tempat keluarnya. Qaf pangkal lidah dengan ujung lidah mungkin ya. Saya tidak begitu paham detail soal ini. Wa ammal mudhu fa ammal mudhu moko anapun utawi idgham minal mutamathilaini saking istilah mutamathilain. Jadi idgham mutamathilain gitu ini kalau diterjemah. Lan anapun utawi idgham mutamathilain fawaqa'a moko iku tumiba apa idgham mutamathilain fi sab'ata asyara harfan ing dalem 17 huruf. Wahyalan utawi 17 huruf itu adalah al-ba'u wat-ta'u was-sa'u wal-ha'u war-ra'u was-sinu wal-'ainu wal-ghainu wal-fa'u wal-qafu wal-kafu wal-lamu wal-mimu wan-nunu wal-wawu wal-ha'u wal-ya'u. 17 huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya 17 huruf itu. Jadi nanti ba ketemu ba, ta ketemu ta, sa ketemu ta, kan mutamathilain. Makhrajnya sama, hurufnya sama. Sama sifatnya, sama makhrajnya. Ini ada 17 huruf ini. Nahwu iku kayak dene contoh. Ini contohnya secara berurutan seperti huruf yang sudah disebutkan tadi. Jadi ba, ta, sa, lan sampai ya. Nah, 17 huruf ini. Contoh yang pertama iku nahwu kaya dene contoh al-kitaba bil haqq. Jadi kalau mau diturunkan ya al-kitab bil haqq gitu. Dan seterusnya. Saya hanya baca langsung saja ya. Al-kitaba bil haqq 1, terus kemudian al-mauti tahbisunahuma. Al-maut tahbisunahuma langsung itu. Al-mauti tahbisunahuma. Al-Maidah 106. Terus haitsu saqiftumuhum, sa ketemu sa. An-nikahi hatta, jadi hak ketemu hak. Terus kemudian syahrul ramadhana, ra ketemu ra. An-nasa sukaro, kemudian contohnya an-nasa sukara, an-nas sukaro gitu ya. Terus kemudian yashfa'u indahu, ain ketemu ain. Ya bataghi ghairul islami, ghain ketemu ghain. Ikhtalafa fihi, fa ketemu fa. Afa qoqola, falamma afa qoqola. Nah, itu kan sulit orang Arab itu ketemu dua huruf sama-sama berharokat. Terus innaki kunti, kaf ketemu kaf. La qibala lahu, nah, lam ketemu lam. Kemudian ar-rahimi maliki, nah, mim ketemu mim seperti yang saya bilang tadi. Terus kemudian nahnu nusabbihu, nun ketemu nun. Wa huwa waliyuhum, waw ketemu waw. Kemudian fihi hudan, hak ketemu hak. Ya'tiya yaumun, la, dan seterusnya. Yes, itu contohnya. Jadi tidak diartikan karena untuk kepentingan contoh yang di contoh idgham mutamathilain. Wa syartuhu lan utawi syarate idgham mutamathilain iku ayal taqiyah. Jadi idgham mutamathilain dalam pengertian qiraah sab'ah. Terus tadi itu yang kita bahas ini juga ada dalam sub idgham kabir. Idgham kabir itu ada dua huruf yang sama berlainan kata, di mana yang pertama berharokat, yang kedua juga berharokat. Terus yang pertama disukunkan, dimasukkan. Jadi ini tetap dalam pengertian, dalam konteks qiraah sab'ah gitu. Kalau yang masyhurah tidak ada gitu. Jadi Imam Abu Amr Ibnul Ala tadi itu. Wa syartuhu lan utawi syarate idgham mutamathilain ayal taqya inggih menika yen to ketemu al mithlani apa dua huruf kang padha. Napani khoton tulisan fala yudghamu, moko mboten den idghamaken apa fi nahwi ana nadhirum mubin, apa saumpamane ing dalem contoh ana nadhir.
tidak diidghamkan dalam contoh seperti ini. Jadi harus sama dua huruf itu bertemu dua huruf yang sama, tidak dipisah oleh apapun, gitu ya. Alasannya kenapa ana nadzirun mubin tidak diidghamkan meskipun bacaannya sama-sama pendek, kayak yang nun tadi contohnya nahnu nusabbihu itu kan sama-sama pendek, nun ketemu nun. Karena dalam tulisannya nun ketemu nun tadi itu tidak ada pemisahnya, sementara nun dan nun ketemu ini dalam bacaannya tapi tulisannya terpisah oleh alif. Min ajli wujudil alifi krono ono huruf alif khotton secara tulisan. Syarat yang kedua wa ayyakuna lan yen to kudu ono apa idgham min kalimata ini dari dua kata, bukan dalam satu kata. Fa inil taqoya moko lamuno ketemu apa dua huruf yang sama min kalimatin saking sak kata fala yudgham moko ora den idghamno illa kejaba apa fi harfaini ing dalam dua huruf. Contohnya manasikakum. Lah ini diidghamkan karena dalam dalam bahasa Arab ini dua kata. Manasika satu, kum dua. Ini dua kata. Jadi tetap tidak menyalahi kaidah sebenarnya. Jadi wa ayyakuna min kalimata ini harus dua huruf yang sama tadi itu harus dari dua kata. Yang satu berada di akhir kata, yang satu ada di awal kata. Jadi jika ketemu dalam satu kata itu tidak hanya diidghamkan dalam dua huruf yang ini contohnya. Gitu contohnya. Manasikakum itu dua kata sebenarnya. Enggak tahu ya terma kata itu kalimah itu kan kata. Mungkin manasikakum ini oleh sebagian orang Arab dianggap sebagai satu kata. Padahal itu dua kata, tidak menyalahi kaidah sebenarnya. Yang kedua, wa ma salakakum. Nah ini tiga kata, ma, salaka, terus kum. Kalau domirnya katut berarti empat kata. Domir yang terdapat di dalam kata salaka. Gitu. Ini tetap masuk idgham ini karena tidak menyalahi kaidah. Syarat yang ketiga wa alla yakunal awwalu ta'al dhamirin litakallumin aw khitabin. Syarat yang ketiga ora kena ono opo al awwalu huruf sing pertama iku ta'al dhamirin berupa tak dhamir litakallumin untuk dhamir mutakallim tu aw khitabin utawa dhamir khitab orang kedua ta. Nah, contohnya fala yudhawamu moko ora den idghamaken apa nahwu kuntu turaba saumpamane lafat kuntu turaba kuntut engko dadine jadi kuntu turaba jadi tidak diidghamkan karena tak yang pertama itu berupa tak dhamir mutakallim atau tak yang pertama berupa tak khitab contohnya afaan tatusmi'u tatus nah itu tidak bisa diidghamkan. Syarat yang kemudian sebenarnya gabungannya syarat yang ketiga itu wala musyaddatan tidak ditasdid. Huruf yang pertama bukan huruf yang ditasdid. Fala yudghamu moko ora den idghamaken apa nahwu saumpamane contoh massa sakor. Tidak bisa diidghamkan. Karena itu alsinnya mim sin yang pertama udah sukun, yang kedua berharokat, terus ketemu sin lagi. Ini tidak bisa diidghamkan. Wala munawwanan masuk ke syarat ketiga selain tidak bertasdid juga tidak bertanwin. Fala yudghamu moko ora den idghamaken nahwu iku kaya dene contoh ghafurur rahim. Tuh kan idgham ini. Nah ini yang perlu dipertegas. Ini pembicaraannya konteksnya tetap dalam konteks qiraah sab'ah. Jadi yang dimaksudkan idgham. Kalau itu memang idgham itu ghafurur rahim itu kan idgham. Idgham bila gunah kan gitu. Nah, konteksnya ini kalau konteks qiraah sab'ah idghamnya enggak begitu. Ya itu masuk sih, itu qiraah umum memang begitu. Juga qiraah umum juga masuk dalam qiraah sab'ah. Salah satu dari qiraah sab'ah, tapi istilahnya berbeda. Jadi kalau tanwin enggak boleh diidghamkan. Idghamkan yang model ini itu huruf yang pertama itu disukunkan. Ghafurur rahim. Nah, gitu, ghafurur rahim. Nah, ini tidak bisa. Roknya disukunkan itu tidak bisa. Gitu. Jadi kalau bukan yang dibahas bukan rurnya. Jadi roknya ini harus disukun.
Itu. Jadi ini tidak masuk kategori idgham kabir seperti tema kita ini. Atau seperti contoh sami'un alim, itu kan bacaan idhar unnya itu. Nah ini karena dia tanwin, meskipun ketemu dua huruf yang sama-sama ainnya, yang tadi termasuk dari huruf yang 17 itu, ini tidak bisa diidghamkan karena kurang syaratnya, yaitu dia bertanwin. Nah, harusnya nggak boleh tanwin. Seperti contoh-contoh tadi itu, yang tadi itu kan yang ain contohnya itu yashfa'u indahu itu kan tidak tanwin. Yo nemu yang golek kosakata ini ya, masya Allah ya. Terus kemudian idgham selanjutnya wa amal mudgham minal mutajanisain wal mutaqaribain, lan anapun utawi idgham mutajanisain lan mutaqaribain, fahuwa moko iku utawi idgham mutajanisain lan mutaqaribain iku sittata asyara harfan, ono 16 huruf. Ono 16 apa nih harfan hurufe ya jema'u kang ngumpulake hateng niku huruf apa lafat rud sana syuddu hujjataka bidzulli kutham. Sebenarnya ini ada artinya. Rud itu dari riyadhah, latihlah. Sana syuddu hujjataka, moko bakal nguatake sapa kita hujjataka ing argumentasi sira bidzulli kusam, kelawan kehinaan kusam. Saya tidak paham kusam ini apa. Itu kalau diartikan begitu, tapi yang dimaksud bukan itu, hurufnya yang dimaksud. Jadi yang dimaksud itu hurufnya. Kalau kusamnya sendiri berarti berwarna debu. Tidak tahu apa yang dimaksudkan itu. Bisa juga kalau kusamun itu artinya yang suka memberi, katanya kamus begitu. Jadi rud, latihlah, rodo ya rudu, riyadhah itu. Begitu kalau artinya. Tapi yang dimaksud itu hurufnya. Ini biar dimudahkan akronim-akronim kayak si kontol anu itu loh, singkatan-singkatan begitu. Jadi si kontoleransi, situasi, kondisi, ya gitu itu. Kayak gitu. Jadi bikin kayak kita belajar tajwid dulu tuh. Sif summa sil rohman tafus difdani am, nah, gitu itu. Kan disingkat-singkat supaya orang cepat ingat. Ya, tapi kalau yang kerepotan ingat kayak saya ya pancet aja repot. Jadi ro, dot, sin, nun, shin, dal, ha, jim, ta, kaf, ba, zal, lam, kof, sa, mim, mutakoriben, mutajanisen dan mutakoriben. Syaratnya idgham, dua model idgham ini ada wasyatulan utawi syaratipun al-mudghamu minal mutajanisain wal mutaqaribain ini adalah alla yakunal awwalu musyaddatan. Yen to ora kudu ora ono al awwalu apa huruf sing pertama musyaddatan iku bertasdid. Nahwu kaya dene contoh asyadda dzikra. Ini ndak bisa. Dal sama dal. Mutaqaribain sama mutajanisain. Satu ujung lidah, satu di lidahnya gitu ya, makhrijul hurufnya itu. Ini tidak bisa dihitungkan karena dalnya yang pertama itu bertasdid. Yang kedua syaratnya wala munawwalan lan uga mboten dipun tanwin. Contone nahwu kaya dene contoh fi zulumatin salas. Tak sama sa, sama-sama ujung. Tak sama sa, sama-sama ujung. Berdekatan itu. Jadi iya, ini makharijul hurufnya. Saya tidak hafal makharijul huruf. Memang idealnya ya harus hafal. Saya tidak hafal makharijul huruf, letaknya itu ya. Jadi ujung lidah itu yang sama itu ya. Yang di tengah itu ta, zo, dal, sa, ta, po, dal, za, po, dal, ta, zo, sa. Itu yang makhrajnya di ujung lidah, to ya di ujung, berdekatan.
Tapi karena bertanwin maka tidak bisa diidghamkan gitu. Wala ta'adzomirin, syarat yang nomor 3, tidak boleh musyaddad, nggak boleh munawwan. Terus kemudian wala ta'adzomirin dan tidak berupa ta'dzomir seperti tadi itu. Contohnya nahwu iku ini. Contoh khalaqatina nggak bisa diidghamkan meskipun tidak bertanwin tapi berupa ta'dzomir. Tak sama ta itu berdekatan. Fal ba'u moko utawi ba tudghamu iku den idghamaken fil mim ing dalem mim fi ing dalem contoh wa yu'adzibu may yasha wa yu'adzim may yasha, begitu jadinya. Kayak ya bunayyar kam ma'ana, hampir kan irkab ma'ana sebenarnya. Itu sudah sukun asli. Kalau ini wa yu'adzibu may yasha ini diidghamkan karena memenuhi syarat. Ba ke mim diidghamkan itu memenuhi syarat. Itu tidak bertanwin, tidak bertasdid, bukan tak dhamir. Memenuhi syarat. Ba sama mim kan berdekatan, sama-sama di bibir harokatnya. Apa? Makhrajnya fakot saja. Jadi hanya ini contohnya. Kalau contoh yang di qiraah masyhurah kan irkam ma'ana itu ya bunayya irkam ma'ana itu mutaqarriban apa mutamasilan itu ya namanya. Saya tidak paham itu, pokok bunyi bacaannya begitu. Terus kemudian wa ta'ulan utawi tak, lan utawi tak iku fi asyrati ahrufin dan idghamaken ing dalem 10 huruf. 10 huruf tak itu diidghamkan ke dalam 10 huruf yang hampir berdekatan atau satu jenis makhrajnya. Satu as-sa'i, sa bil bayyinati tsumma. Praktek idghamnya mungkin ya bil bayyinat tsumma. Jadi kalau ngikuti Imam Abu Amr, kalau yang masyhurah kayak kita ya ndak. Kemudian dibacanya boleh as-sa'i boleh, jadi badalnya asyrati, baca as-sa'u ya boleh. Kalau baca as-sa'u berarti minha as-sa'u gitu. Terus yang kedua wal jimu lan jim, contohnya dimasukkan ke tak yang diidghamkan ke dalam jim. As-solihati jannatin, as-solihat jannatin. Gitu ya, kayak orang Inggris British itu kan bacanya dimasukkan peace be upon him, peace be upon him, di lebok-lebok bacaan ya bersama pengucapan. Terus setelah sa wadzalu lan huruf setelah jim itu huruf dal, tak masuk ke dalam huruf dal. As-sayyi'ati dzalika, as-sayyi'at dzalika. Terus kemudian wazayulan huruf zal al jannati zumar, contohnya. Wasinulan kemudian huruf sin, contohnya as-solihati sanudkhiluhu. An-Nisa 57. Walam yudgham lan boten dipun idghamaken apa lafat walam yu'ta sa'atan, padahal tak ketemu sin ini kalau tidak diidghamkan. Kenapa alasannya? Lil jazmi. Alasannya karena itu i'rabnya jazmi. Ma'a khifatil fathi, di samping karena ringannya fathah. Fathah dianggap ringannya, terserah mungkin gawe alasan kan. Yang jelas itu tidak ada diidghamkan. Tak ke dalam sin ini tidak ditemukan dalam contoh walam yu'ta sa'atan. Kalau as-solihati sanudkhiluhu masuk masih. Wasyinu terus kemudian tak masuk ke shin bi arba'ati syuhada. Wasatu taknya arba'ah dengan shinnya syuhada. Terus wasadulan huruf shad. Wal malaikatu soffa. Contohnya saya nggak bisa mencontohkan, pokoknya kira-kiranya saja, taknya disukunkan langsung baca shad gitu. Wal malaikas soffa, kira-kira begitu. Waddadulan kemudian dad, wal adiyati dhabaha, contohnya. Watta'ulan ta, contohnya. Wa aqimis sholata tarafayin nahar, dan seterusnya. Wadda'u terakhir huruf dha, contohnya al malaikatu zalimi anfusihim, dan seterusnya. Wasa'u lan kemudian huruf sa. Nanti tadi kan ada berapa huruf tadi?
ada 14 sitata asyara harfan, ada 16 huruf. Jadi mutajanisen dan mutakariben ini ada 16 huruf. Dan masing-masing itu dijelaskan satu-satu sama Asyuyuti. Yang pertama itu yang sudah disinggung pertama itu huruf dari sesuai urutan abjad ini kayaknya ini. Jadi yang pertama beliau ngawali dari contoh yang tak dulu masuk ke dalam 10 huruf yang sama. Terus kemudian sa itu masuk fi khamsati ahrufin yang dalam 5 pira-pira huruf. Contohnya contoh huruf apa saja itu saya baca enakan dijadikan badal saja. Jadi 5 huruf itu contohnya adalah at-ta'itha masuk ke dalam ta, haitsu tu'marun, hait tu'maru. Terus kemudian wadzali dan huruf dal wal harfi dzalika, yalhadzalika itu ta masuk ke dal. Itu juga bisa jadi contoh. Tapi masyhurah juga baca begitu. Yalhadzalika in tatruku au tatruk yalhadzalika gitu kan. Langsung idghamkan. Ini contoh salah satunya wal harthi dzalika. Ali Imran 14. Wasini lan huruf sin wa waritha Sulaiman contoh. Sa kesin. Terus kemudian shin haitsu syi'tuma. Itu kalau enggak biasa ya sulit juga mengucapkan haitsu syi'tuma. Orang Arab ruwet enggak bisa haitsu. Gitu wes waddilan dot haditsu dhaifi Ibrahim At-Tariyat 24. Terus kemudian wal jimulan utawi huruf jim fi harfaini masuk ke dalam 2 huruf, yang satu asyini huruf sin akhraja syata'ahu contohnya jim bertemu dengan shin. Terus wata'u huruf ta contohnya dzil ma'arij ta'ruju ya nemu contohnya gitu ya. Padahal rata-rata orang baca itu di contoh-contoh tadi itu kan pas wakof itu. Pas wakof, rata-rata pas wakof. Jadi ada tanda wakofnya rata-rata. Nah, Dzil Ma'arij ini akhir ayat, lalu kemudian naik ke ayat berikutnya. Wal ha'ulan utawi huruf ha iku idgham fil ain yang dalam huruf ain fi zuhziha 'anin nar. Zuhziha 'anin nar. Faqat saja, contohnya satu dok itu. Wadalulan utawi huruf dal fi asyrati ahrufin masuk atau diidghamkan dalam 10 huruf. Yang pertama at-ta'i huruf ta contohnya al-masajiditilka, al-masajiditilka dan seterusnya. Terus ba'da tauqidiha, ba'd tauqidiha. Contoh yang kedua itu ta. Terus watha'i dan masuk dal masuk ke huruf sa. Contohnya yuridu thawabah. Wal jimi dal masuk ke huruf jim, Dawudu Jaluta, dal ketemu jim. Terus kemudian wadzali dan huruf dal, al-qalaida dzalika, dal ketemu zal. Terus wazayi lan huruf zai, dal ketemu zai, yakadu zaituha, yakazaituha gitu. Wasini lan huruf sin al asfadi sarobiluhu, dal ketemu sin. Terus yang kemudian wasyini lan dal masuk ke huruf shin, wasahida syahidun, dal shin. Nah gitu. Wasodi seterusnya huruf sod, dal masuk dalam huruf sod. Contohnya nafqidu su'al maliki, nafqidu su'al maliki. Terus kemudian wabdodi lan huruf dod, mimba di dharra adal ketot. Terus kemudian wadza'ilan huruf dha yuridu zulman. Terus kemudian wala tudghamulan boten dipun idghamaken apa huruf dal maftuhatan dalam keadaan fathah ba'da sakinin setelah huruf yang sukun, illa kecuali fitai ke dalam tak likuwatit tajanusi karena kuatnya saling sama jenisnya. Nah, ini contohnya saya tidak tahu ini. Jadi contohnya dal itu tidak diidghamkan
jika dia harokatnya fathah terletak setelahnya sukun, kecuali ke dalam huruf ta. Kalau ke dalam huruf ta berarti tetap diidghamkan. Alasannya yaitu tadi likuatit tajanusi, karena kuatnya saling berjenis. Ini saya no comment, tidak tahu ini contohnya, nggak dicontohkan, tidak tahu saya. Kalau lainnya kan tadi ada dal yang ada yang fathah banyak, itu kasroh juga banyak. Ba'da itu fathah, terus qolaida itu fathah, terus asfat kasroh, syahida fathah, nafkidu dhamma, mimba'di kasroh. Nah, kasroh semua. Jadi kalau keadaannya dal itu harokatnya fathah setelah sukun, ba'da itu kan setelah sukun. Ba'da itu dal fathah setelah sukun. Jadi tidak diidghamkan kecuali ke dalam ta. Makanya ini dijadikan contoh sama Asyuti ba'da tauqidiha itu. Jika setelah itu bukan ta, itu tidak bisa. Yang lainnya contohnya itu semuanya kalau tidak domah ya kasroh. Kalau zaman perhatikan contoh-contoh tadi itu. Ya gitu kira-kira kaidahnya. Jadi dal ini tidak, jika dal itu harokatnya fathah terletak setelahnya sukun seperti kata ba'da itu tidak diidghamkan kecuali ke dalam ta. Jadi kalau misalkan dia kasroh bisa kemana saja itu 10 huruf tadi yang sudah disebutkan itu. Wadzalulan utawi huruf zal fis sini dipun idghamaken iku dipun idghamaken ing ke dalam huruf sin fi qaulihi ing dalam contone, ing dalam contoh pangendikane Allah fattakhadha sabilahu. Juga wasadi lan huruf shad dimasukkan ke dalam huruf shad fi qaulihi ing dalam pangendikane Allah mattakhadha sahibatan. Titik waraulan utawi huruf ra fil lam iku dipun idghamaken ke dalam huruf lam nahwu kaya dene contoh hunna athaharu lakum. Kemudian al-masiru la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Terus kemudian wan nahari la ayatin. Titik. Fa in futihat moko lamun dipun fathahaken apa ra wasakana lan sukun apa ma barang qablaha sadurunge ra lam tudgham moko mboten dipun idghamaken. Nahwu iku kaya contoh wal hamira litarkabuha. Jadi sebelum huruf ra itu kan ada ya sukun, jadi tidak diidghamkan. Ini kaidah-kaidah yang mungkin di luar umum yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau ada syarat-syaratnya lah untuk yang ra, seperti fa in futihat wasakana ma qablaha lam tudhu gitu. Wasinu fi zai fi qawli wasinu lan utawi huruf sin iku iku dipun idghamatkan ing dalam huruf zai, contohnya wa idzan nufusu zuwijat sin sama za. Wasyini lan dipun idghamatkan ing dalam huruf sin fi qawli ing dalam pangendikane Allah taala ar-ra'su syaiba. Wasyinu lan utawi huruf shin iku fisini dipun idghamaken ke dalam huruf sin fi ing dalam contoh dzil arsy sabila. Dzil arsy sabila agak repot ya, fakot saja tok. Waddadilan juga ke dalam huruf dad, contohnya benten ya, sorry ini beda, ini wasyinu fisini waddadu ofisini waddadi. Saya kok berbeda ya. Kalau shin masuk ke sin, contohnya berarti huruf shinnya dulu baru sin. Jadi dzil arsy sabila. Terus kemudian ini beda lagi sudah. Berarti waddadulan utawi huruf dad iku fi ing dalam contoh fi li ba'di sya'nihi, dalam contoh li ba'di sya'nihi. Jadi berarti dot ini hanya masuk ke dalam shin gitu, berarti gitu fakot saja, hanya itu. Oke,
Selanjutnya wal qafulan utawi qaf iku mlebet fil kafi ing dalem huruf kaf idza taharraka ma qablaha rekalane berharokat mau apa barang qablaha saderenge qaf. Nek gak berharokat sukut ndak masuk. Nahwu iku kaya dene contoh yunfiqu kaifa. Jadi qaf dhammah kemudian fa kasrah. Sebelumnya itu ada fa kasrah jadi berharokat ndak sukun. Wa kadzalan iku kaya dene iki maksudnya bersyarat. Bisa qaf masuk ke kaf. Idza kanat arekalane ono apa iku qaf ma'aha bareng karo kaf fi kalimatin wahidatin ing dalem sak kalimat. Wa ba'daha lan sak sampunipun niku mimun wa ba'daha lan sak sampunipun niku kaf mimun utawi huruf mim. Nahwu iku kaya dene contoh khalaqaku. Ini bisa dimasukkan. Jadi tapi kok bilangnya kalimatin wahidah ya? Apa termanya beda? Khalaqakum ini dua ya. Dua kalimat itu. Dua kata maksudnya. Khalaqa satu, kum dua. Kalau kecuali yang dimaksud satu kata itu adalah satu tulisan, nah, itu beda lagi. Tapi sepaham saya, khalaqakum ini bukan kalimatin wahidah itu. Tapi dua, khalaqa sama kum. Makanya tidak apa-apa itu khalaqkum gitu. Qaf masuk ke dalam kaf jika huruf sebelum qaf itu berharakat. Yang kedua, jika qaf sama kaf berada dalam satu kalimat. Ini kok agak janggal. Apa saya enggak paham? Ya enggak tahulah, yang penting begitu kira-kira. Jadi kalau yang pernah saya dengar saja itu khalaqkum itu di bacaan Qur'an sab'ah itu memang bisa diidghamkan. Jadi khalaqkum gitu. Tapi bahasa pengikatnya ini loh, fi kalimatin wahidah ini yang bikin rancu. Karena khalaqakum itu dua kata itu. Kecuali jika dalam tulisan khalaqakum dianggap satu kata, mungkin itu yang dimaksud gitu. Terus kemudian sebaliknya, wal kafulan kaf iku utawi kaf fil qafi ma mlebet ing dalam qaf. Syarate idza taharraka rekalane berharokat ma apa barang qabla ingkang sadurunge kaf. Contohnya wa nuqaddisu laka qola. Jadi wa nuqaddisu laqola langsung gitu. Illa kejaba insakana lamun sukun. Apa makoblah. Jika sebelumnya kaf itu ada huruf sukun, maka tidak diidghamkan. Contohnya wa taraku ka qaima. Jadi ka sama ko itu sebelumnya kan dilalah ono waw. Wataroku kako iman tidak bisa diwataroku kuk tadi nengko nah itu ngomno ya walamulan utawi lam iku dipun itu makan firra ing dalam ro syarate idza taharraka rekanane berharokat mau ko barang qablah sadurunge lam di rusulusinya itu berharokat jadi rusulu rabbika rusul rabbika mungkin gitu au sukina utawa dipun sukunaken apa ma qablaha wahyalan utawi lam madmumatun ibu dipun dhammahaken au maksuratun utawa dipun kasrahaken. Nahwu iku kaya den contoh la qaulu rasulin karim. La qaulu rasulin karim kan begitu. Contohnya saja lam ketemu ra. Terus kemudian ila sabili rabbika. Contohnya yang dhammah itu qaulu ra. Terus contohnya yang kasroh li rob, nah gitu. Illa kejaba infutihat lamunatin fatahakan berarti tidak boleh diidgham. Fayaqur robbi. Saya kira di sini tidak diidghamkan ada sebab lain, yaitu sebelum lam itu hurufnya ada sukunnya, nah, mungkin itu. Illa kejaba lama kola lamnya lafat kola fa innaha mergo sak temene fa inna krono sak temene lamnya lafat kola tudghamu iku dipun idghamaken haitsu waqa'at ning diwae ana apa iku lam lafat kola. Kaedahnya terlalu banyak pengucapan-pengucapan jadi bingung saya. Ya kalau ingin ini dipahami dan di dalam betul ya sampean apa jenenge petakan dhewe ya biar
jelas gitu kira-kira. Wal mimulan utawi mim tusakanu iku dipun sukunaken apa mim indal ba ing dalem ngersane ba ida taharraka alikane berharokat mau apa barang qabla ingkang sadurunge mim fatukhfa moko dipun ikhfaaken apa mim bihunnatin kelawan hunnah. Jadi dibacanya itu diikhfakan. Memang ini mim ketemu ba, utamanya mim ketemu ba. Sekali lagi idgham yang saya yang kita tahu dari ilmu tajwid yang umum itu kan memang seperti mim ketemu ba itu alaihim ba'da, misalkan alaihim ba'da dzalik itu kan bacanya ini termasuk idgham mutajanisain sama mutaqaribain seharusnya itu. Tapi kan yang kita tahu secara umum itu kan bacanya kan dimingkem ke. Yang kita tahu secara umum itu kan dimingkem ke. Bacanya dimingkem ke. Jadi tidak tukhfa, tidak diikhfakan. Bacaan yang betul diikhfakan. Saya mendengar pertama baca ini al-itqan ini. Yang kedua pertamanya saya dengar dulu ada saresehan tentang Al-Quran dulu di pondok. Muridnya Mbah Basori Alwi. Itu Mbah Basori Alwi dalam waktu itu, lupa saya tahun berapa itu. Waktu itu katanya si muridnya Mbah Basori Alwi itu hasil tasahih terakhir itu bacaan mim mati ketemu ba itu tidak mingkem, tapi diikhfakan. Jadi bacanya misalkan ya alaihi ba'du gitu. Jadi tidak mingkem-kem. Karena bacanya fatukhfa bihunnatin. Moko dipun ikhfaaken apa mim bihunnatin kelawan dengung. Kaya dene nahwu, kaya dene bi'a'lama bisyakirin. Jadi kalau diidghamkan dengan idgham yang model ini, yang versi qiraah asyarah ini, berarti bacanya itu bi'a'lam bisyakirin, bi'a'lam bisyakirin, mungkin begitu ya. Terus kemudian yahkumu bainahum, itu memnya disukunkan dulu, yahkum bainahum gitu. Maryama buhtanan, memnya sukunkan, maryam buhtanan gitu. Jadi ndak mingkem-kem, tapi diikhfakan bacanya. Wahadalan utawi menika wacoan naun adalah satu macam minal ikhfa'i, setengah saking ikhfa al-madhkuri ingkang dipun sebut fit tarjamati di judul pertama tadi itu. Jadi judul pertama tadi an-nau'u al-hadi wal aisha al-hadi wassalasun, al-hadi wassalasun tadi dah. Kok lupa saya. Al-hadi wassalasun tadi itu. Ya al-hadi wassalasun ya, an-nau' 31 tadi itu. Jadi itu ikhfa yang kita bicarakan ini adalah ikhfa yang tadi sudah disebut dalam tarjamah. Tarjamah itu bagian awal judul tadi itu. Jadi gitu. Wa hadza nau'un minal ikhfa'i al-madhkuri fit tarjamah. Ini adalah satu macam bacaan ikhfa yang sudah disebut di awal tadi itu. Jadi tidak masuk idgham. Itu. Ini memang idgham pembahasannya, tapi cara bacanya ikhfa. Ruwet ya. Bacaan idgham apa ikhfa? Ya kalau ikhfa ya yang kita kenal itu hukum nun mati itu. Tapi kalau di sini ya namanya idgham pembahasan. Idghamnya terus nggawe mana? Bukan asli yang ada di dalam arti bukan buat-buat. Maksudnya itu kita masih perlu kerja mensukunkan itu. Kalau yang kita tahu kan nun mati ketemu apa, nunnya kan asli sukun, memang sukun, dimasukkan ke huruf kedua. Kalau ini enggak, jadi disukunkan dulu gitu, kerjanya gitu. Qolar rajulani, nah itu tadi itu. Tadi belum saya baca nih, sorry kelewatan, tak ulangi mana.
Fa innaha tudhamu haitsu waqa'at, jadi lafaz lamnya lafaz qala itu dimanapun adanya dia tetap diidghamkan ke huruf setelahnya itu, misalnya ro atau apa. Nahwi kaya jenis contoh qala rabbi, Ali Imran 38 sama qala rajulani itu qor rabbi, qor rajulani gitu. Terus kemudian mim disukunkan ketika ada ba setelah itu, idza taharraka ma qablaha, jika huruf sebelum mim itu berharokat. Fatukhfa bi gunnatin, maka bacaannya diikhfakan, ada gunnahnya. Bi'a'lam bisyakirin sama yahkum bainahum sama Maryam buhtana. Wa hadza naw'un minal ikhfa'il madhkuri fit tarjam. Itu tadi gitu. Titik wa zikru Ibnul Jazari lan utawi nyebute Imam Ibnul Jazari lahu kadwi matemi itu. Maksudnya kenapa Imam Ibnul Jazari? Oh, ini kok ditampilkan sama Asyuti. Mungkin Takribun Nashri itu karyanya Imam Ibnul Jazari ini yang tadi saya PR-kan itu. Jadi ini wa zikru Ibnul Jazari, nyebutnya Imam Ibnul Jazari lahu maring masalah ikhfa tadi, bacaan ikhfa tadi itu yang kita singgung tadi, fi anwa'il ilghami, di macamnya idgham tabi'a iku nderek apa sapa Imam Ibnul Jazari fihi ing dalem masalah idgham ba'dul mutaqaddimin, ing sebagiane orang-orang masa dulu, ulama masa lalu. Jadi sebenarnya ikhfa, tapi oleh Imam Ibnul Jazari kok tetap dimasukkan ke dalam idgham itu karena mengikuti ulama dulu. Waqad qala huwa, waqad qala lan teman-teman sampun ngendika huwa, sampun ngendika sapa Imam Ibnul Jazari, huwa maksudnya Imam Ibnul Jazari fi nasyri, dalam kitab An-Nashr, innahu sak temene mengkuno ikhfa atau penempatan ikhfa ke dalam anwa'il idgham iku ghairu shawabin, boten leres. Fa in sakana ma qablaha uzhirat, fa in sakana moko lamun sukun ma apa barang qablaha ingkang sadurunge mim uzhirat moko diwaca jelas apa iku mim. Jadi contohnya iku kok ini contoh Ibrahimu bani, ini enggak bisa diidghamkan gitu karena sebelum mim itu ada huruf yang sukun yaitu ya. Ibrahim bani nggak bisa, Ibrahim bani nggak bisa, tetap dibaca jelas Ibrahimu bani, Ibrahimu bani itu tetap. Wan nun lan utawi nun iku tutukamu dipun itu makan apa nun idza taharraka iku arika, idza taharraka arika lane berharokat mau apa barang qablah ingkang sadurunge nun. Firra'i dipun itu makan niku firra'i ing dalem ra, wafil lamilan yang dalam lar itu kan bila gunah itu ya. Ini tapi bukan hukumnya nun mati. Kalau kita kenalkan itu kan bila gunah, ada itu kan bila gunah, itu hukumnya nun mati. Ini ndak, memang bikin, ini bikin, bacanya itu bikin. Ada kita bikin, bukan berarti buat ndak. Maksudnya untuk bikin bacaan idgham itu kita harus susah-susah nyukunkan huruf dulu gitu loh maksudnya. Kira-kira gitu. Jadi bukan bahasan idgham biguna dan idgham bila gunah itu. Kan masih masuk hukumnya nun mati. Kalau ini tidak secara memang bicara perkara qiraah sab'ah dan asyarah konteksnya gitu. Nahwi ku kaya dene contoh ta'adzana rabbuka. Lho wis kena-kena wacane ta'adzana rabbuka. Bacaan masyhur gitu. Tapi kalau bacaan pakai idgham ini nunnya disukunkan ta'adzar rabbuka gitu. Contohnya kedua lan nu'minalaka lan nu'millaka gitu. Nunnya disukunkan. Fa in sakana moko lamun sukun apa maqablaha sadurunge nun niku wau. Maksudnya moko lamun sukun apa huruf sadurunge nun uzhirat maka ditampakkan atau dijelaskan apa nun, tidak diidghamkan. Indahuma ing dalam kersane huruf ra dan lam tidak diidghamkan berarti. Contohnya ya khafuna rabbahum, sebelum nunnya itu ada waw yang sukun, jadi enggak bisa diidghamkan ini.
ada batas-batasnya. Terus kemudian contoh yang kedua selain ya khafuna rabbahum antakuna lahum. Ya, takuna lahum enggak bisa nunnya itu enggak bisa diidghamkan ke lam. Illa kejaba nuna nahnu. Kecuali nunnya lafat nahnu fa innaha fa innaha krana sak temene. Nunnya lafat nahnu iku tuduwamu diidghamkan. Meskipun sebelumnya nun itu sukun tapi khusus lafat nahnu ini diidghamkan. Nahwu iku kaya contoh wa nahnu lahu wa nahl lahu. Mungkin gitu bacanya. Karena harus sukun. Kudu disukun sik gitu. Contoh yang kedua wa manah laka. Hud 53 likathrati dauriha, alasannya likathrati dauriha krana akeh muter-mutere nunnya lafat nahnu itu yang idgham wa tikrarin nuni fiha lan berulangnya lafat nun fiha ing dalam ayat waluzumi harakatiha lan lazimnya harokat nun wathiqaliha lan abote nun. Ini hal-hal yang saya tidak bisa ngukur, ya, tidak paham saya. Bukan pura-pura tidak paham, memang tidak paham. Karena saya bicara Quran masyhurah saja sudah alhamdulillah sudah itu. Wis tahu kata masyhurah. Bacaan masyhurah kalau sab'ah enggak, hanya ngaji 1 juz. Enggak sampai banyak. Kira-kira gitulah. Ini alasan saja, jadi kenapa nahnu ini nunnya tetap boleh diidghamkan meskipun sebelumnya itu hurufnya sukun. Alasannya karena likathrati dauriha, karena banyaknya muter-muternya itu, maksudnya banyak terjadinya nunnya berulang, harokatnya terus menerus, wathiqaliha lan abot, itu berat. Tah beratnya di mana ya? Saya kurang paham. Ya apa yang tidak masalah menurut ukuran orang Indonesia mungkin orang Arab bermasalah. Kita tidak berat, orang Arab bilang berat. Ra'su syaibah saja Pak, biasa kita mengucapkannya, tapi orang sana berat. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikhun narwat macane. Atau seperti wa mathalu kalimatin khabithatin jatussat min fawqil ard, mungkin begitu, itu ruwet mungkin orang Arab. Kalau orang Indonesia memang tidak ada yang berat di mulutnya orang Indonesia. Ya kira-kira begitu ya. Untuk bab ini tidak bisa komen banyak sebagaimana bab-bab yang lain, karena saya memang tidak ahli di situ. Saya hanya sekedar memaknai kosakata saja. Nek ono kurangi ya sampean tambahi, enek lebih ya sampean kurangi, ya apa sekirane pase ngono lah. Aku gak ero. Wis matur nuwun, muga padha dikai sehat lahir batin, tetap kenceng lek sinau. Wis pokoke tetap sinau, angger tetap sinau. Matur nuwunku sing akeh, sepuraku sing akeh. Tambihani ketemu maneh ning rekaman selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nur dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.